Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang berkenan hadir di acara kami sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Wahyu Nugroho. Beliau adalah dosen di Fakultas Teologi Universitas Kristen Utawacana, dosen di mata kuliah atau bidang studi agama-agama. Nah, saat ini kita akan membahas topik spiritualitas damai, yang mana situasi kita, keadaan kita terkadang menuntut kita untuk menggali lebih dalam apa yang akan kita lakukan, gitu ya. Jadi ada ungkapan gitu, homo homili lupus, gitu ya. Jadi manusia itu adalah serigala bagi sesamanya. Nah, ini ungkapan yang terkenal gitu. Jadi apakah kita ini benar-benar berperilaku demikian atau kita kadang diperlakukan demikian? Ini kan kadang membuat kita tentunya membuat kita menjalin relasi itu tidak enak gitu ya. Jadi apalagi dengan kondisi atau konteks yang kita hadapi saat ini, baik global maupun lokal, itu ada di zaman ini masih ada perang gitu kan. Saya pikir itu perang itu masa lalu, tapi ternyata kita mengalaminya di zaman ini. Demikian juga di konteks lokal kita, di negara kita itu juga ada yang namanya tuntutan-tuntutan baik dari rakyat atau dari berbagai macam kebijakan yang tentunya tidak membuat nyaman beberapa pihak, gitu ya. Nah, bagaimana kita merespons itu semua? Jadi untuk memulai, mari kita berdoa bersama Bapak Ibu. Puji syukur kami Tuhan atas penyertaan-Mu. Saat ini kami hendak bergumul tentang persoalan spiritualitas yang akan kami kembangkan di dalam hidup kami, supaya kami tidak keliru merespons terhadap situasi atau keadaan yang kami hadapi saat ini. Berkati Pak Wahyu yang akan menyampaikan materi ya Tuhan, dan berkatilah kami semua yang mau hadir bersama. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami juga praktikkan di dalam hidup kami. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Baik, selamat sore Pak Wahyu. Ya, selamat sore Mas Petra. Boleh menyapa dulu atau langsung ya, baik, terima kasih. Selamat sore Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari sekalian. Salam kenal dan senang berjumpa secara virtual dengan Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari untuk kita bersama-sama belajar kepada Yesus Kristus, ya, begitu. Nah, ini langsung ya Mas Petra ya. Ya. Kita izin untuk share screen sekaligus kemudian nanti saya akan memberikan pengantar ya. Baik Bapak Ibu dan juga saudara-saudari, tema kita pada sore hari ini terkait dengan spiritualitas damai, dan pengantar yang diberikan oleh Mas Petra itu menjadi saya rasa menjadi pergumulan kita semua yang saya yakin kita semua cinta damai, begitu. Tapi kita juga harus menerima bahwa di sekitar kita ternyata kita harus menerima bahwa kita berjumpa dengan banyak peristiwa, kejadian-kejadian di mana di dalamnya tidak ada damai. Ya, yang sedang terjadi perang Rusia Ukraina, lalu kemudian hal-hal yang terkait dengan demonstrasi, lalu kemudian hal-hal lain itu menjadi bagian dari kehidupan kita akhir-akhir ini. Nah, katakanlah sedikit event atau peristiwa yang saya sharekan kepada
Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari sebagai pengantar bagaimana di sekitar kita radikalisme dan juga sikap fanatik, baik itu ideologi ataupun juga terhadap agama tertentu atau juga terkait dengan pemahaman-pemahaman personal, itu mewarnai dan juga hampir kita jumpai, baik itu dalam perjumpaan yang konkret sehari-hari ataupun juga di dalam pergaulan kita di media sosial di dunia maya. Sejak ya akhir-akhir ini, mungkin bahkan sejak sebelum pandemi, saya ketika membaca berita-berita online itu saya juga senang melihat komentar-komentarnya. Kadang komentar-komentar yang terkait dengan peristiwa-peristiwa tertentu itu menyejukkan begitu, tapi juga kadang saya mengerutkan dahi ketika ada berita tertentu yang tidak ada kaitannya dengan politik dan agama, komentarnya justru menarik ke dalam ranah politik dan agama sehingga muncul yang namanya ujaran-ujaran kebencian atau hate speech itu. Dan juga kemudian kalau di Jogja ini sekarang sedang marak namanya kelitih gitu, jadi yang dilakukan oleh remaja pemuda dengan membawa senjata tajam dengan santainya menebaskan itu ke orang yang dia tidak kenal, lalu kemudian pergi begitu saja tanpa rasa bersalah. Dan itu terjadi di sekitar kita. Bahkan beberapa waktu yang lalu Sultan sampai mengatakan bahwa kelitih ini menjadi keprihatinan karena membuat kesan bahwa Jogja tidak damai. Pada saat itu hampir di setiap berita mewartakan tentang fenomena kelitih yang ada di Jogja. Tetapi juga kemudian kita berjumpa dengan banyaknya kekerasan-kekerasan bukan hanya di aras lokal, tapi juga nasional dan global. Nah, satu hal yang sering kali menjadi pertanyaan saya adalah peperangan, pembantaian, pembunuhan, konflik itu sebenarnya umurnya itu sama dengan umur peradaban manusia itu sendiri. Jadi itu bukan hal yang baru. Misalnya kita bicara tentang perang Ukraina dan Rusia, bukan hal yang baru. Tapi kemudian artinya sudah sering terjadi dan kita tahu bahwa peperangan itu selalu menghasilkan kehancuran, baik itu bagi pemenang maupun bagi yang kalah. Tidak ada yang kemudian menang tapi tanpa kehancuran, begitu. Tapi itu terus-menerus terjadi dan itu terjadi di sekitar kita. Nah, ini kemudian saya mengingat doa Yesus di dalam Injil Yohanes yang ketika sebelum Yohanes itu masuk ke dalam Via Dolorosa sempat berdoa untuk bagi para murid yang memohon kiranya Allah menyertai para murid karena para murid masih tinggal di dunia. Saya rasa Yesus tahu persis bahwa bagaimana keadaan di dunia, bukan berarti kemudian dunia itu jahat lalu harus meninggalkan dunia segera, tidak. Tapi kita diutus dan berada di dunia dalam sebuah situasi yang memang kekerasan, kebencian, kehancuran, saling membantai, saling membunuh itu bagian dalam sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu dibutuhkan daya tahan dan juga sebuah prinsip bagi kita yang mengaku pengikut Yesus Kristus untuk kemudian bagaimana kita hidup di tengah situasi itu. Nah, saya mengajak kita pada saat ini belajar bagian kecil dari apa yang disaksikan oleh Injil. Nanti saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan khotbah di bukit di dalam Injil Matius 5. Nah, tetapi ketika kita bicara tentang situasi seperti ini, maka satu hal yang kemudian tidak bisa kita abaikan bahwa ketika kita saat ini bicara tentang kedamaian, maka kedamaian ini bukan hanya persoalan inner batin. Damai selalu kemudian pertama-tama kita rasakan. Oh, saya merasa damai, itu sesuatu yang sifatnya internal, batin, inner. Saya merasa damai, merasa tenang, meskipun di sekitar saya itu tidak ada kedamaian, tetapi hati saya tenang. Nah, ini kan tidak mudah. Nah, tetapi damai itu kalau hanya terbatas kepada inner atau batin, maka justru akan membuat kita itu mengasingkan diri, menarik diri dari dunia. Wah, dunia kotor, dunia penuh peperangan, dunia penuh kekerasan, dan saya merasa sekarang damai. Saya tidak mau kemudian diganggu oleh apapun yang terjadi di dunia, maka saya mengasingkan diri ke tempat-tempat sunyi untuk menjaga hati saya supaya tetap damai. Nah, damai sebenarnya ketika kita bicara tentang aspek spiritualitas, maka bukan hanya terkait dengan inner atau batin,
Tapi ketika kita bicara dan mengkaitkan damai dengan spiritualitas, maka juga itu adalah dimensi relasional. Jadi tidak menjadi sifatnya personal, tapi kedamaian yang dialami secara inner atau batin itu akan memancar di dalam relasi kita dengan ciptaan Allah, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, alam, dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita bicara tentang spiritualitas damai, maka kita akan bicara tentang dua aspek ini yang tidak bisa kita pisahkan, inner dan juga aspek relasi, inside dan outside. Bagaimana kita menghayati dan mengalami kedamaian itu, dan bagaimana kita memancarkan kedamaian itu. Nah, ini menjadi hal yang ingin saya garisbawahi sebelum saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk melihat satu ayat yang nanti akan saya kaitkan dengan konteks khotbah di bukit dari Injil Matius 5. Saya secara khusus mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk melihat Matius 5 ayat yang ke-9, yang di sana secara spesifik disebut kata damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, yang menarik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, khotbah di bukit yang adalah perkataan Yesus Kristus yang dicatat oleh Injil Matius, dan juga kemudian kita jumpai di Injil Lukas juga, tetapi tidak sekomplit yang dicatat di dalam Injil Matius. Dalam kesempatan yang lain saya sempat menemukan bahwa perkataan Yesus di dalam khotbah di bukit ini juga dipakai oleh saudara-saudara dari Muslim, terutama kelompok Syiah, untuk menghayati tentang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Mereka menjadikan perkataan-perkataan Yesus Kristus itu sebagai sebuah perkataan-perkataan bijak yang membuat mereka semakin dalam menghayati siapa itu Isa Al-Masih, dan semakin membuat mereka meneladani apa yang dilakukan dan juga yang dikatakan oleh Isa Al-Masih atau Yesus. Nah, sekarang saya justru ingin mengajak kita semua bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus, dan tentu kita tidak hanya mengimani Yesus Kristus, tapi kita juga meneladani Yesus Kristus di sana. Dan saya akan mengawali dari ayat ini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, kata kunci yang pertama yang saya ingin sharingkan dan juga gali bersama dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari adalah kata damai yang di dalam bahasa Yunani eirene, begitu. Dan kata ini menjadi khusus karena sebenarnya eirene ini adalah terjemahan kalau Ibrani kata salom, lalu kemudian di Yunani eirene, yang dimensinya ternyata adalah dimensi yang damai itu juga aspeknya sangat luas. Nah, secara harafiah eirene itu diterjemahkan sebagai damai, tapi juga bisa dikatakan sebagai harmoni. Dan ketika bicara tentang harmoni, ketika disebut sebagai harmoni, maka kemudian jelas bahwa eirene ini bukan hanya personal, tetapi juga relasional, seperti yang kemudian saya sharekan terkait dengan spiritualitas tadi. Nah, yang menarik adalah kemudian harmoni yang dimaksud adalah relasional dalam hubungan personal, tapi juga kemudian punya impact komunal atau sosial di sana. Nah, kenapa begitu? Karena kemudian eirene juga mencakup di dalamnya adalah keadaan well-being, kesejahteraan, yang itu bukan hanya dirasakan sebagai subjek saya personal, tapi juga kemudian dialami oleh banyak orang yang hidup bersama dan ada di sekitar saya. Nah, jadi kedamaian ini akhirnya dari kata eirene ini sebenarnya luas cakupannya dan tidak bisa dipisahkan aspek personal, batin, aspek relasional, dan juga impact-nya terhadap orang-orang di sekitar. Jadi eirene ini punya dimensi yang cukup integratif dan juga komprehensif di sana. Nah, yang menarik adalah di dalam ayat yang ke-9 dari Injil Matius 5, eirene itu dikaitkan dengan dijadikan satu dengan kata kerja yang lain, yaitu eirenenopoios. Jadi kalau diterjemahkan adalah making peace, pembawa damai atau peacemaker. Nah, secara harafiah kemudian ini dimaknai sebagai mendorong menjadi rekonsiliator di tengah konflik. Jadi ternyata ketika bicara tentang ayat 9 dari Injil Matius 5 ini,
Yesus sebenarnya menempatkan para pengikutnya dalam posisi bahwa kamu bukan hanya sebagai orang yang menerima damai, tapi juga sebagai orang yang mengupayakan damai itu hadir di tengah kehidupan bersama. Bahkan bukan hanya ketika dalam situasi damai, tapi juga ketika dalam situasi ada konflik di sana. Begitu. Jadi dimensi aktifnya itu menjadi sesuatu yang sangat kuat ketika bicara tentang damai di situ. Nah, kata kunci yang kedua itu adalah anak-anak atau huios dalam bahasa Yunaninya, yang sebenarnya penekanannya tidak hanya pada keturunan biologis, bahwa artinya anak yang dari hubungan suami istri, lalu kemudian relasi anak bapak atau relasi anak orang tua, tapi juga di sana non biologis, jadi seperti murid, lalu kemudian keturunan terkait dengan ideologi, pengajaran, dan juga keteladanan di sana. Nah, jadi sangat luas sebetulnya dimensi dari kata anak-anak ini. Tapi kemudian yang menarik adalah dalam Matius 5 ayat 9 bahwa hios ini dipahami tidak hanya sekedar sebagai keturunan biologis, tapi di sini dikatakan ikatan, kata ikatan. Jadi ikatan di sini adalah berarti relasi yang kuat antara murid guru, antara orang yang katakanlah diteladani dalam perspektif ideologis, atau juga sebagai orang yang memiliki karisma yang kemudian itu punya impact spiritual, dan saya mengikuti dia sebagai tokoh karismatik. Jadi ikatan, tapi yang paling penting adalah kata ikatan atau relasi dengan seseorang yang kemudian dihayati sebagai yang memberikan inspirasi dan juga keteladanan dan juga pengajaran yang bisa membawa kepada kebaikan bagi dirinya. Nah, yang menarik lagi bahwa ketika kita bicara tentang huios dalam konteks Matius 5:9, itu bukan hanya bicara tentang ikatan atau relasi, tapi ikatan dan relasi dengan seseorang itu menjadi pemberi identitas atau karakter. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kemudian identitas seseorang, seperti misalnya kita, kan dalam Injil Matius ayat 9, 5 ayat 9 tadi, bahwa ketika seseorang itu pembawa damai, maka kemudian dia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, jadi tindakan menjadi pembawa damai itu punya relasi dengan identitas atau karakter seseorang. Oh, kamu pembawa damai, itu berarti kamu sebenarnya adalah ada punya ikatan yang kuat, relasi yang kuat dengan anak-anak Allah di sana. Nah, jadi ikatan dengan Allah itu kemudian mempunyai impact kepada karakter atau identitas seseorang yang di situ dikaitkan dengan pembawa damai. Sehingga hubungan dengan seseorang secara personal memberikan karakter khusus kepadanya. Sehingga di sini saya katakan bahwa anak-anak Allah itu pertama-tama di dalam Injil Matius 5 ayat 9 ini bukan terkait dengan status istimewa atau jabatan atau kedudukan kita, misalnya orang-orang Kristen sebut sebagai anak-anak Allah, tidak. Tapi dalam pengertian relasional dan kemudian punya impact di dalam ditunjukkan dalam way of life yang dilakukan oleh orang yang memiliki relasi dengan Allah Sang Pemberi Damai. Jadi pembawa damai itu terjadi karena dia memiliki relasi dengan Allah Sang Pemberi Damai, dan itu menjadi identitas dia yang dihadirkan dalam perilaku kehidupannya keseharian atau sebagai way of life dia sebagai pembawa damai. Jadi ternyata aspek iman kepada Allah punya relasi dengan aspek etisnya, apa yang dia lakukan di dalam kehidupan keseharian. Nah, sehingga dalam formula yang coba saya rumuskan adalah dalam Injil Matius 5 ayat 9 itu bagi Yesus Allah adalah pembawa damai. Sehingga dikaitkan bahwa orang-orang yang menjadi pembawa damai itu memiliki karakter seperti anak-anak Allah, karena Allah adalah pembawa damai. Oleh karena itu, siapa saja yang menjadikan damai sebagai way of life-nya, sesungguhnya berada dalam relasi dengan Allah, sehingga ia layak diidentifikasikan sebagai anak-anak Allah di sana. Nah, dengan demikian, pembawa damai menjadi identitas sekaligus penanda dari pengikut Yesus. Nah, dari situ saya ingin mengatakan bahwa ucapan bahagia Yesus di dalam Injil Matius 5 ayat 9 itu bukan hanya sekedar salah satu ucapan bahagia,
Tapi bagi saya itu menjadi sesuatu penanda yang penting bagi kita semua ketika kita mengaku atau mendaku sebagai pengikut Yesus Kristus, maka identitas yang kelihatan sebagai pengikut Yesus Kristus atau dalam bahasa Injil Matius 5 ayat 9 itu adalah anak-anak Allah adalah damai itu sendiri yang nampak dan diupayakan di dalam kehidupan kita. Dan itu berarti damai menjadi sebuah karakter yang penting ketika Yesus bicara tentang siapa yang disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus itu. Nah, jadi bukan terkait dengan anak-anak Allah, ternyata di sini bukan sebagai status istimewa, bukan sekedar sebagai jabatan kedudukan rohani, tapi anak-anak Allah itu punya sebuah pemakna yang sangat dalam. Karena ketika disebut sebagai anak-anak Allah, itu berarti kehidupannya menunjukkan bahwa dia bersumber dari damai dan menunjukkan kedamaian itu. Nah, saya melihat itu dari perspektif ayat 9 ketika mengawali spiritualitas damai ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Nah, lalu kemudian bagaimana spiritualitas damai itu sendiri terkait dengan apa artinya menjadi pembawa damai? Nah, saya kemudian mengajak Bapak Ibu untuk mengkaitkan bahwa ternyata ucapan bahagia Yesus dalam Injil Matius itu tidak terpisah, tetapi bagi saya itu saling melengkapi dan juga menjadi ornamen-ornamen atau prasyarat-prasyarat tentang bagaimana orang itu disebut sebagai pembawa damai. Nah, saya mengawalinya bahwa yang pertama adalah ketika kita bicara sebagai pembawa damai, hidup kita itu adalah bersumber dari Allah, Sang Pembawa Damai. Jadi ketika kita bicara tentang spiritualitas damai, maka orang-orang yang mendaku memiliki spiritualitas damai itu, maka hidupnya akan menampakkan bahwa dirinya itu mewartakan damai karena dia memiliki ikatan relasi yang kuat dengan Allah Sang Pembawa Damai itu. Saya ingat dalam apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes bahwa pokok anggur, bahwa ketika kita adalah cabang dan kita menempel pada pokoknya, maka itu adalah kita menempel pada sumber kehidupan kita. Sehingga ketika kita bicara tentang spiritualitas damai, maka kita pertama-tama harus menyadari bahwa sumber spiritualitas itu adalah pada Allah, Sang Pembawa Damai. Dan kita harus memiliki kelekatan dan juga keterikatan relasi yang kuat dengan Allah sebagai Sang Sumber Damai itu. Nah, ketika kita memiliki kelekatan dan ikatan yang kuat dengan Sang Sumber Damai yaitu Allah, maka hati kita dipimpin oleh kedamaian Allah. Dan ketika hati kita dipimpin oleh kedamaian Allah, maka damai itu akan terpancar keluar dalam bentuk way of life, perilaku, ucapan, dan cara berpikir. Nah, jadi ini yang menjadi tiga rangkaian yang saling melengkapi ketika kita bicara tentang spiritualitas damai itu. Bersumber dari Allah, hati kita dipimpin oleh kedamaian Allah, dan oleh karena itu kemudian cara berpikir kita, cara berkata-kata dan berperilaku kita memancarkan kedamaian itu. Nah, lalu bagaimana hati yang dipimpin oleh kedamaian Allah itu? Nah, seperti saya katakan tadi, saya kemudian mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk melihat dalam kaitannya dengan ayat-ayat yang lain di dalam khotbah di Bukit Yesus. Begitu. Yang pertama, salah satu ayat yang dikatakan Yesus dalam khotbah di Bukit itu adalah berbahagialah orang yang miskin. Dalam tafsir banyak sekali pemaknaan kata miskin, baik miskin yang sungguh-sungguh miskin dalam pengertian politik, ekonomi, dan budaya, dan juga ada yang memaknai miskin dalam pengertian yang sifatnya rohani di sana. Nah, di sini ketika terkait dengan kedamaian, hati yang dipimpin oleh Allah Sang Sumber Damai itu, maka saya kemudian mencoba merefleksikan bahwa ketika Matius 5 ayat 3 bicara tentang berbahagialah kamu orang yang miskin, maka kemudian kata miskin di sini menunjuk kepada sebuah situasi batin di mana hati yang tidak melekat kepada nilai-nilai yang dipuja oleh dunia. Nilai-nilai yang berorientasi pada kekuasaan, kekayaan yang korup, dan euforia balas-membalas. Bukankah ini yang sedang terjadi di sekitar kita saat ini? Bagaimana kemudian balas-membalas itu terjadi, saling melaporkan,
untuk kemudian mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, demi kemudian dapat pengakuan bahwa saya yang paling benar loh, kamu yang salah, kamu jangan main-main dengan saya karena saya punya kekuasaan, saya punya kekayaan. Dan bukankah kemudian nilai-nilai dunia itu juga yang dipuja, misalnya sekarang kekayaan, kasus binomo misalnya, atau DNA pro ya gitu ya. Itu yang ketika uang eman itu kemudian luar biasa dibagi-bagi, bukankah itu kemudian mengandalkan luar biasa ini ketika dulu itu belum ketahuan ternyata itu adalah sebuah tindakan kriminal, mereka dengan senang pamer kekayaannya, mobil berganti-ganti berapa M dan seterusnya, dan itu jujur membuat anak-anak muda itu kemudian merasa bahwa wah ini saya ingin ini mendapatkan kekayaan dengan cara yang instan begitu. Nah, ini kan yang sering terjadi, begitu ya. Dan ini yang ketika kita bicara tentang hati yang dipimpin oleh kedamaian Allah, maka miskin ini adalah hati yang sebenarnya tidak melekat kepada nilai-nilai yang dipuja oleh di sekitar kita, yang berdasarkan kekuasaan, tindakan yang korup dan juga euphoria balas membalas. Itu yang pertama. Ketika kita bicara tentang spiritualitas perdamaian. Lalu kemudian yang kedua, kita juga tidak lupa kepada Matius 5, pasal ayat yang kelima tentang berbahagialah mereka yang lemah lembut. Dalam konteks spiritualitas perdamaian, hati yang lemah lembut itu saya refleksikan sebagai hati yang tidak mengeraskan hati dengan berpegang pada superioritas diri, kelompok, atau golongan. Tetapi adalah hati yang terbuka dengan segala perbedaan, kritik, dan teguran. Saya rasa yang terjadi saat ini adalah bagaimana kita berjumpa dengan orang-orang yang berpegang dan mengeraskan hati dengan superioritas dirinya. Saya yang paling benar, gitu. Yang lainnya salah. Gitu. Sehingga kemudian orang bisa dengan mudah menjudge, mengatakan bahwa kamu adalah yang salah, kamu sesat, kamu bidah, kamu kafir, dan seterusnya. Dan juga kemudian superioritas kelompok atau golongan yang kemudian menyingkirkan kelompok yang lain. Mayoritas, minoritas, atau bahkan juga orang-orang yang kemudian berlawanan dengan mereka itu disingkirkan. Karena saya yang merasa paling baik, saya yang merasa paling benar. Bukankah itu terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita sekarang? Dan hati yang lemah lembut justru mengajak kita ketika kita bicara tentang spiritualitas perdamaian adalah hati yang mau terbuka dengan segala perbedaan, kritik, dan teguran. Sekeras dan sesakit apapun itu, kita kemudian membuka diri terhadap apa yang kemudian dikatakan orang lain tanpa kemudian pertama-tama berpretensi untuk saya harus membalas, saya tidak terima, dan seterusnya. Nah, tapi miskin dan lemah lembut bukan hanya itu saja, kita juga kemudian membutuhkan sebuah hati yang murah hati. Jadi dalam Matius 5 ayat 7 di situ. Hati yang memiliki kepekaan dengan perasaan dan kebutuhan orang lain. Hati yang mau berbagi dan menyadari bahwa hidup ini bukan kompetisi, bukan masalah siapa yang lebih unggul, tapi bagaimana kita mau hidup bersama, tapi bukan hanya hidup koeksistensi, karena bagi saya koeksistensi tidak cukup, karena kalau misalnya saya seringkali menggambarkan hidup bersama itu kalau kita di perumahan, itu bisa jadi hidup bersama seperti perumahan ya kita berjejer, tapi seringkali batinnya tidak melekat, tidak sehati. Yang masuk rumah tidak berbincang-bincang, ya pokoknya ya sudah kita tinggal di rumah, kita berjejer, tapi hatinya tidak bersama. Tapi proeksistensi di mana kita saling mendukung, saling menghidupi, saling kemudian peka dan tahu kebutuhan. Dan saya rasa salah satu contoh bereksistensi ini adalah ketika masa pandemi ini, bagaimana masyarakat Indonesia menunjukkan kegotong royongannya ketika ada tetangga yang pada saat itu COVID, saya tidak tahu, tapi saya rasa di hampir semua tempat melakukan ini, lalu tetangga-tetangga dengan sukarela, dengan penuh cinta kasih, kemudian mensupport makan, sayur-sayuran, dan secara bergiliran. Dan itu yang namanya bereksistensi. Ketika ada saudara yang sedang berduka, prihatin, kita mensupport supaya mereka bisa move on, dan seterusnya. Dan murah hati adalah itu yang dibutuhkan. Nah, di sekitar kita juga sering menjumpai orang-orang yang tidak peka dengan perasaan dan kebutuhan orang lain. Yang paling jelas misalnya saya pernah menemukan berita dan juga membaca di YouTube atau melihat di YouTube tentang ketika YouTuber itu membuat konten, lalu dia kontennya berisi menolong orang yang mereka anggap miskin dengan uang,
mereka seolah-olah menampilkan sebuah kepekaan terhadap kebutuhan orang yang miskin itu. Padahal di balik itu mereka melakukan itu demi konten, begitu, demi mendapatkan like dan seterusnya. Jadi kan ini seperti kontradiktif ya, begitu. Dia di tayangan itu menunjukkan kepekaan, tapi sebenarnya dia itu sebenarnya demi konten. Ada sesuatu yang kemudian dia kejar. Nah, miskin, lemah lembut, dan murah hati juga perlu dilengkapi dengan yang namanya kebenaran, seperti yang ada di dalam Matius 5, ayat yang ke-10. Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran. Karena miskin, hati yang lemah lembut, hati yang murah hati bukan berarti kemudian kita tidak berdaya, kita tidak memiliki prinsip. Tapi kita tetap berpegang pada kebenaran yang bersumber dari Allah dan yang diteladankan oleh Yesus, tapi bukan kebenaran menurut saya, menurut kelompok saya, tapi kebenaran yang bersumber dari Allah dan yang diteladankan oleh Yesus. Dan dalam aspek yang keempat ini, yang kebenaran, justru spiritualitas damai itu adalah sebuah spiritualitas yang terus-menerus berelasi, berdialog, dan belajar kepada Yesus Kristus seperti yang kemudian disaksikan di dalam Alkitab. Nah, saya rasa relasi ini menjadi hal yang sangat penting. 4 aspek ini yang kemudian saya maknai sebagai apa yang dimaksud dengan hati yang dipimpin oleh kedamaian Allah. Nah, lalu hati yang demikian, spiritualitas yang diolah di dalam batin, ketika betul-betul dipimpin oleh Allah, maka dia akan memancarkan damai Allah itu. Jadi bukan menjadi sesuatu yang kemudian dimiliki sendiri, tapi kemudian itu memancar. Apa maksudnya dipancarkan? Ya, kehidupannya itu tidak munafik. Di dalam salah satu khotbah di bukit di dalam Injil Matius 6, bagaimana contoh yang dipakai oleh Yesus adalah contoh doa, bagaimana orang Farisi itu berdoa dengan menonjolkan diri, tapi orang yang merasa dirinya berdosa itu sendiri-sendiri berdoanya. Bagaimana kemudian pancaran orang yang dihidupi oleh spiritualitas damai yang dipimpin oleh Allah Sang Sumber Damai itu membuat dirinya itu memiliki integritas, tidak munafik. Apa yang dia yakini di dalam hati, itu juga yang dia hidupi dan tunjukkan di dalam cara berpikir, cara bercakap-cakap, dan juga cara perilaku. Nah, seringkali kita ini berada di dua kaki. Di dalam relasi dengan orang lain kita menunjukkan kebaikan, tapi ketika kita sudah keluar atau tidak bersama dengan orang itu, kemudian secara di belakang kita menusuk dari belakang, kita membicarakan, merasani. Saya rasa ini yang kemudian disebut sebagai munafik. Tapi kita diajak kemudian bahwa ketika spiritualitas damai itu betul-betul menjadi sumber kehidupan kita, maka kita memiliki yang namanya integritas. Lalu kemudian yang kedua, tidak merasa benar, melainkan mendalam. Artinya apa? Ketika kita dihidupi oleh spiritualitas damai yang bersumber dari Allah Sang Pembawa Damai, kehidupan beragama kita ini tidak akan jatuh pada truth claim atau superioritas bahwa saya yang paling benar. Tapi justru kehidupan beragama kita akan menjadi semakin rendah hati. Karena kita akan terus menggali, bukan menjadi benar, tapi menjadi orang beragama yang mendalam, yang sangat betul-betul melihat bahwa agama itu bukan hanya terkait dengan apa yang diperintahkan agama, tapi apa yang menjadi spirit dan jiwa agama itu. Dan bagi saya ketika kita mengaku atau mendaku orang Kristen, maka kita tidak hanya bicara bahwa orang Kristen itu adalah ke gereja, PA, membaca Alkitab, tapi jauh mendalam daripada itu. Bagaimana kemudian hidup kita bersumber kepada cinta kasih dan juga kedamaian yang adalah dipimpin oleh Allah. Jadi itu yang kemudian menjadi penandanya. Ketika orang mengaku bahwa saya yang paling superior, kalian semua salah, kalian kemudian itu tidak benar, maka kita masih jatuh ke dalam kehidupan yang sebenarnya belum sepenuhnya dipimpin oleh spiritualitas damai dari Allah Sang Sumber Damai itu. Dan yang ketiga adalah penanda yang paling sederhana sebenarnya adalah kehidupan orang itu akan tenang. Dalam bahasa Jawa menep itu kalau bisa diterjemahkan ketika kopi itu ketika kopi tubruk begitu, ketika dibiarkan agak lama maka ampasnya akan turun begitu. Dan itu kita akan kelihatan bahwa ampasnya turun, atau yang paling sederhana air keruh dibiarkan maka kotorannya akan turun, atasnya bening. Itu menep begitu. Nah, spiritualitas damai itu akan membawa kita orang-orang Kristen itu untuk kemudian sampai kepada sebuah ketenangan.
sampai kepada sikap yang kemudian kita tidak responsif, kita tidak konfrontatif. Apa maksudnya responsif dan konfrontatif? Ketika ada sebuah peristiwa, maka kita dengan mudah melakukan sesuatu, berpikir sesuatu, dan juga mengucapkan sesuatu tanpa dipikirkan dengan tenang dan direnungkan dengan mendalam. Dan itu kan sering terjadi. Dan itu saya seringkali menjumpai di dalam komentar-komentar yang ada di dalam media sosial, atau bahkan juga pada statement-statement yang dikatakan oleh beberapa influencer atau YouTuber ketika merespon terhadap sebuah peristiwa, baik itu ketika minyak goreng naik, atau bahkan ketika terkait dengan perpanjangan periode presiden, atau presiden boleh 3 periode, banyak orang yang responsif dan konfrontatif tanpa memikirkan dan merenungkan terlebih dahulu. Spiritualitas damai justru mengajak kita untuk tenang, menep, dan kemudian kita akan tahu saya harus melakukan apa untuk merespon sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nanti saya mengambil sebuah gambar yang bagi saya menarik, dan ini bercerita tentang Yesus, the prayer of Jesus. Jadi the prayer of Jesus yang terkait ketika Yesus itu dihujat, dibenci, lalu Yesus justru berdoa, Tuhan, apalagi adalah doa yang dirumuskan di kayu salib, Tuhan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, di dalam ilustrasi komik ini, bagaimana Yesus sebenarnya juga berjumpa dengan fenomena yang kita hadapi sekarang. Ujaran kebencian juga ada dan dialami Yesus Kristus. Kekerasan juga ada. Fitnah, pembunuhan, bahkan juga penghancuran kehidupan juga terjadi di masa Yesus seperti yang kita alami sekarang. Tapi kemudian Yesus justru meresponnya tidak dengan emosional dan konfrontatif, lalu kemudian membenci, lalu kemudian mengatakan, Yesus Allah hukumlah mereka, binasakanlah mereka, dan seterusnya. Nah, dalam komik itu ada sebuah pertanyaan, oh Yesus, kenapa kamu tidak marah dan mengutuk mereka? Kalau kamu marah dan mengutuk mereka, tentu karena kuasamu, tentu kamu bisa membuat mereka kemudian terdiam atau bahkan kemudian binasa dan seterusnya. Tapi yang menarik, apa jawaban Yesus dari pertanyaan itu? Yesus mengatakan bahwa saya mengeluarkan apa yang saya miliki di dalam dompet saya. Jadi first itu dompet kecil atau wallet atau katakanlah tas kecil begitu. Dan di dalam tradisi spiritualitas, dompet atau tas kecil ini ditunjukkan atau bermakna sebagai hati. Jadi Yesus mengatakan bahwa saya merespon, saya melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang ada di dalam hati saya. Nah, itu berarti Yesus ini ingin mengatakan bahwa ketika kita merespon sesuatu dengan kemarahan, ketika kita merespon sesuatu dengan sesuatu yang sifatnya kasar, bahkan membalas dengan kekerasan, itu adalah gambaran apa yang ada di dalam hati kita. Begitu. Hati kita penuh dengan itu sebenarnya. Oleh karena itu ketika Yesus mengatakan, ya karena hati saya tidak ada kebencian, hati saya tidak ada kemarahan, hati saya tidak ada keinginan untuk membalas, hati saya tidak ada keinginan untuk mengutuk. Lalu kenapa saya harus marah dan mengutuk? Begitu. Nah, spiritualitas inilah yang dimiliki oleh Yesus, karena di dalam hatinya ada tadi, tidak melekat kepada apa yang dipuja oleh dunia, murah hati, lemah lembut, dan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga Yesus sangat dikuasai oleh itu. Nah, saya rasa ketika kita saat ini berada di dalam situasi yang justru menggoda kita untuk menjadi marah, bahkan untuk menjadi putus asa, untuk menjadi mudah khawatir dan takut, maka Yesus ingin mengajarkan, ya kalau di dalam hatimu dipimpin oleh spiritualitas Allah Sang Pembawa Damai, maka hal-hal seperti itu sebenarnya tidak ada. Sehingga oleh karena itu kamu akan merespon itu dengan tenang, dengan menep, dan kamu tahu persis apa yang harus kamu lakukan dengan benar, sesuai apa yang diajarkan oleh Allah di sana. Nah, orang-orang yang seperti inilah kemudian, atau sikap hati Yesus seperti inilah yang membuat Yesus itu selalu diikuti banyak orang. Dan itu yang kemudian membuat saya memahami bahwa ya spiritualitas damai itu tidak perlu didaku. Kita tidak perlu mengatakan bahwa saya punya spiritualitas damai. Saya sekarang sedang belajar spiritualitas damai, atau saya orang Kristen maka hidup saya dipenuhi oleh spiritualitas damai. Bagi Yesus bukan itu yang penting. Tapi
spiritualitas damai itu hanya bisa dirasakan, dialami dari apa yang kemudian dilihat, dirasakan, dan juga kemudian dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Sehingga saya mengatakan spiritualitas damai ini tidak bisa didaku, tapi hanya dapat terlihat dari dampaknya, dari cara kita berpikir, dari cara kita merespon sesuatu, dari perkataan, dan juga dari tindakan kita. Sehingga kemudian saya mengatakan bahwa ya spiritualitas damai itu hanya bisa dirasakan oleh sesama dan alam. Bahwa kita akan merasakan ketika banyak orang yang kemudian mendekat kepada kita, merasa nyaman dengan kita, merasa senang bersama dengan kita. Itu menunjukkan bahwa kita dipimpin oleh spiritualitas damai. Tapi ketika banyak orang di sekitar kita justru merasa tidak nyaman, merasa disakiti, itu menjadi penanda bahwa kita ternyata masih dipimpin oleh diri kita sendiri, bukan spiritualitas Allah Sang Pembawa damai itu. Nah, ini yang bisa saya refleksikan Bapak Ibu dan saudara-saudari terkait dengan tema yang kita diskusikan pada saat ini. Saya kembalikan kepada Mas Petra. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu dan saudara-saudari. Baik, terima kasih Pak Wahyu untuk materinya. Ya, Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting kita kali ini, silakan kalau ingin menanggapi. Tadi sudah disampaikan banyak hal, mau ditanggapi yang bagian mana? Apakah yang tentang perbedaan tadi juga disebutkan ada Isa Al-Masih, bagaimana tanggapan agama saudara kita gitu terhadap Isa Al-Masih, karena Jasinpo ini, Pak Wahyu ini mengajar di bidang studi agama-agama, juga bekerja sama di UIN Sunan Kalijaga, Pak ya, di Sunan Kalijaga. Iya, itu. Jadi silahkan kalau mau bergumul atau mendalami soal perdamaian, apakah perspektif kita itu sama dengan saudara-saudara kita yang berbeda gitu, itu bisa banget gitu ya. Gitu. Jadi silakan Bapak Ibu. Mas Petra. Ya, silakan Pak Philip. Pak Priyo. Ya. Ini menarik juga ya. Benar. Videonya bagus sekali. Hanya kalau menurut pengalaman itu damai dan rendah hati, lemah lembut, dan kebenaran itu dapat terjadi di dalam setiap individu. Apakah melalui jam terbangnya, Mas Petra? Karena selama ini kita seringkali kehilangan arah di saat kita menemui masalah-masalah tersebut di atas. Kalau yang saya alami adalah saya selalu berpadanan kepada penderitaan kepada Tuhan Yesus, yang kemudian bagaimana Tuhan Yesus menyikapi dan bereaksi untuk itu. Nah, di sini ada seperti pelatihan. Apakah kita seperti itu atau bagaimana sebaiknya? Itu aja dulu, Pak Mas Petra. Oke. Pertanyaannya ke Pak Wahyu, gitu, Pak Priyo nih. Monggo Pak Wahyu, silakan. Baik, ya terima kasih Pak Priyo. Salam kenal Bapak. Ya, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Saya secara personal, secara pribadi Bapak, ketika kita memulai keyakinan iman kita bahwa saya mengikuti Yesus gitu, atau kulon derek Gusti begitu, maka sebenarnya pengakuan kita bahwa saya ini percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah juru selamat saya, sebenarnya seperti saya katakan tadi ketika saya bicara tentang aspek kebenaran,
dan kebenaran itu adalah apa yang bersumber dari Allah dan juga yang diteladankan oleh Yesus Kristus, maka aspek atau dimensi hati yang mau untuk senantiasa belajar itu menjadi salah satu prasyarat utama, Bapak. Begitu. Karena bagi saya bersama dengan Yesus itu adalah seperti sebuah perjalanan, gitu ya. Jadi dan di dalamnya itu ada selalu pasang surut, naik turun, begitu. Tapi di dalam situasi hidup kita yang pasang surut dan naik turun itu, satu hal yang saya yakini bahwa Yesus akan terus-menerus bersama kita untuk mengajarkan sesuatu. Bahwa pengalaman bersama Yesus antar pribadi itu pasti berbeda-beda, Bapak Priyo. Pengalaman Yesus bersama Pak Priyo bersama Yesus dan pengalaman saya bersama Yesus tentu tidak akan sama. Karena apa? Karena pengalaman hidup kita berdua berbeda. Dan Yesus mengajarkan itu secara berbeda juga untuk kita berdua. Begitu. Nah, oleh karena itu memang kemudian kalau Bapak mengatakan latihan, bagi saya latihan itu iya. Tapi latihan itu juga bukan hanya terkait dengan saya melakukan sesuatu terkait supaya saya mencapai level tertentu, tidak. Tetapi adalah sebuah kemauan untuk terus-menerus belajar. Yang di dalamnya ada kerendahan hati dan kepercayaan penyerahan diri kepada Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya itu adalah pelajaran berharga yang diberikan Allah kepada saya. Nah, oleh karena itu kan seringkali kalau saya ingat ketika anak saya masih kecil, neneknya tuh mengatakan kalau anakmu sakit atau panas, sebenarnya itu penanda bahwa dia bunda pintere atau naik pintarnya begitu. Saya ingat dulu ya. Jadi jangan khawatir karena naik pintarnya. Dan saya kemudian mencoba meranalogikan itu dalam konteks hidup bersama Yesus. Ketika kita mengalami situasi-situasi sulit, sebenarnya bisa jadi kita sedang diajari Yesus sesuatu sehingga kemudian iman kita semakin kuat dan kita semakin tahan banting ketika kita menjalani proses kehidupan selanjutnya. Nah, jadi itu yang kemudian saya yakini. Nah, bagaimana latihannya? Bagi saya yang paling sederhana latihan yang diberikan oleh Yesus itu adalah doa. Begitu. Jadi komunikasi, relasi, itu yang pertama. Tapi juga kemudian yang kedua adalah kepekaan hati untuk kita bisa melihat apa sih yang diajarkan Yesus. Karena Yesus itu mengajarkan kita tidak hanya dalam komunikasi personal langsung, tapi bisa lewat siapa saja. Nah, itu Pak Priyo. Jadi komunikasi, kepekaan dengan tanda-tanda siapa saja yang dipakai Allah untuk mengajarkan kita sesuatu. Dan itu yang membuat kita dalam bahasa Jawa mundak pintere, semakin teguh dan juga semakin kuat ketika kita menjalani kehidupan selanjutnya. Itu yang bisa saya sharingkan Pak Priyo. Ada tambahan lagi nih Pak Wahyu. Ya, silakan Pak Priyo. Yang ada adalah bahwa hubungan saya dengan Tuhan itu tidak statis, tapi dinamis. Ya. Jadi masalahnya kadang-kadang berulang-ulang, tetapi cara mengatasinya berbeda-beda lagi. Betul. Jadi itu yang kadang-kadang saya tidak, itu maksudnya oposisi. Iya. Di Tuhan maunya gitu. Jadi misteri ya, Tuhan itu maha misteri. Betul. Sehingga kita harus mengikuti Dia. Betul. Ya. Nah, akhirnya saya jadi luluh. Luluhnya adalah tidak mengeraskan hati, tapi mempersilahkan Tuhan. Apa sih yang harus Tuhan kerjakan kepada saya? Ya saya harus ikut. Disitulah saya melepaskan akal pikiran saya atau kemauan hati saya ke habis-habisnya. Jadi seperti orang yang tidak punya harapan, nggak punya masa depan gitu loh. Jadi masa depan saya hanyalah untuk Tuhan, gitu aja udah. Seperti itu Pak. Apakah begitu? Ya, satu kata yang saya senang, Allah itu misteri, betul Pak, begitu. Dan itu yang membuat kita selalu berada dalam posisi ya kita tidak merasa tahu apa yang Tuhan mau begitu kan. Gitu. Jadi membuat kita yang ketika Allah itu misteri, itu membuat kita seperti katakan Bapak tadi tidak mengeraskan hati tapi merendahkan diri, tapi juga dalam apa yang saya sharingkan tentang kebenaran tadi, kemudian kita menyadari ya, bukan mau saya sekarang begitu, tetapi justru apa yang kemudian Allah kehendaki, dan itu yang saya mohonkan supaya agar Allah bisa memandu saya untuk sampai kepada apa yang Allah
kehendaki di dalam situasi kehidupan saya. Kan itu kan persis yang diajarkan Yesus ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani dengan doanya bahwa saya merasa takut Tuhan, gitu. Saya merasa masa depan itu menakutkan. Bahkan di dalam salah satu Injil kan tetesannya itu seperti darah, menunjukkan bagaimana Yesus itu cemas akan jalan salib yang dia lalui. Tetapi kemudian ya monggo, bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang terjadi. Itu sebuah bentuk penyerahan diri yang total untuk kemudian kita dipimpin kepada sang sumber kehidupan itu. Saya rasa betul Pak Priyo apa yang disaringkan. Ya. Nuwun Pak. Ya, sama-sama Pak Priyo. Ya. Ya. Gue yang lainnya kalau ada. Nuwun. Ya. Terima kasih Pak Priyo. Mas Petra. Nuwun. Ya, selanjutnya sudah resens Pak Philip, Pak Harapan Perangin-Angin, dan Pak Irvin serta Pak Purnomo. Kita urut saja, tadi Pak Philip sudah resen. Ya, silakan Pak Philip. Selamat malam Pak Petra dan Pak Wahyu. Terima kasih. Selamat malam Pak Philip. Saya mau pengakuan dosa dulu. Saya masuknya terlambat 15 menit. Saya baru masuk Pak Wahyu itu ketika mulai membahas Matius 5 ayat 9 ya. Tapi ya, saya bersyukur Pak Wahyu ada satu take away yang saya ingat ya, satu prinsip yang baik sekali. Jadi Iren itu ternyata damai yang tidak hanya bersifat personal tetapi relasional. Ya, jadi ada dua aspek ini. Yang saya sebenarnya ada banyak yang mau saya tanyakan, cuma saya ambil dua aja kalau boleh begitu Pak Wahyu. Jadi Matius pasal 5 ayat 9, karena ini berbicara soal spiritualitas, ya, berbahagia orang yang tadi bahasa aslinya Irenopoios gitu ya, dalam bahasa aslinya itu sebuah kata benda, pembuat atau pencipta atau pelaku dari kedamaian. Mereka akan disebut sebagai anak Allah. Dan ketika Bapak tadi menjelaskan, tentu pikiran saya pertama-tama itu tertuju kepada Tuhan kita, ya. Bukankah Dia yang sebenarnya adalah the true Son of God, ya, huios hotheos, ya. Dia adalah anak Allah yang sejati, dan bukankah Dia adalah sang pendamai yang sejati yang mempersatukan atau memperdamaikan kita yang berdosa dengan Allah Bapa, kan begitu. Jadi posisi kita di dalam Matius 5 ayat 9 ini bagaimana kalau kita mengetahui bahwa Kristus itu adalah sang pendamai yang sejati, sang anak Allah yang sejati. Jadi kita tidak akan mampu, kalau menurut saya Pak ya, kita tidak akan mampu menggenapi Matius 5 ayat 9 kalau kita tidak berada di dalam sang anak Allah yang sejati, ya. Yohanes pasal 15 itu Tuhan sendiri bilang, kamu tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak di dalamku, termasuk mau perubahan karakter, mau perubahan kepribadian, mau jadi sebaik, sedamai apapun, nggak akan mungkin kalau tidak di dalam sang anak Allah yang sejati. Jadi mungkin bagian itu yang kena di saya gitu ya. Untuk menjadi pendamai dan menggenapi menjadi anak-anak Allah itu. Itu satu Pak Wahyu. Poin yang kedua Pak Wahyu, sebenarnya saya mau challenge ya. Ada pemikiran ketika tadi itu di slide Pak Wahyu menjelaskan slide-nya itu yang judulnya penanda orang yang damai atau pancaran damai yang dipimpin oleh pancaran batin yang dipimpin oleh damai Allah, Nah, di situ salah satunya dikatakan tidak merasa paling benar, ya, orang yang tenang, ya, yang menep. Jadi, ya kita mengerti lah ya, orang seperti saya yang berlatar suku Batak begitu, ya, tidak sama seperti teman-teman yang dari Jawa yang bisa menep, ya. Kalau kita kan punya karunia Paulus ya Pak ya, kolerik gitu. Cuma ini yang menjadi pertanyaan saya Pak Wahyu ya. Saya pikir-pikir tadi, apakah memang kalau orang itu tidak menggebu-gebu dalam menegakkan kebenaran,
apakah berarti dia tidak memiliki spirit damai? Ya, saya sendiri teringat contohnya Tuhan kita sendiri Yesus Kristus ya, beberapa kali ya mengecam orang-orang Farisi yang ngomongnya sadis gitu kalau menurut kita ya, nyelekit gitu. Belum lagi ketika dia di bait suci bikin perkara ya, mencungkir balikan semua. Kalau misalnya saya berada di situ dan saya melihat, wah ini nabi, ini Mesias yang nggak punya spirit damai menurut saya kayak gitu ya. Tapi itu kan pandangan manusia. Dan bahkan banyak tokoh-tokoh yang lain. Paulus sendiri misalnya di Galatia pasal yang kedua berani berdiri di tengah perkumpulan jemaat, tuding-tuding itu si Petrus gitu ya. Wah kalau saya ada di situ, ini nggak punya buah roh saya bilang, nggak punya damai sejahtera menurut saya gitu. Tapi jelas tidak mungkin. Nah ini menjadi pertanyaan bagi saya. Jadi apakah ketika orang itu menunjukkan sikap seperti itu yang seolah-olah tidak punya sopan santun, yang seolah-olah tidak menek begitu ya, apakah itu pada waktu itu orang ini spirit damai sejahteranya lagi off? Nah, tentu tidak seperti itu. Nah ini jadi pergumulan bagi saya. Ada banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab sehingga relevansinya kepada saya dalam hal spiritualitas ya Pak ya. Ketika ada posisi, ketika saya melihat suatu kejahatan yang tidak lagi bisa dibiarkan, suatu penyelewengan doktrin yang tidak bisa lagi dibiarkan, lalu saya akan berdiri dan saya akan mungkin dianggap orang tidak punya sopan santun, mungkin dianggap orang itu setengah gila seperti itu ya. Apakah itu berarti saya tidak mempunyai spirit iren? Nah, mungkin itu yang mau saya bagikan. Monggo Pak Wahyu. Ya, terima kasih Pak Philip. Ini apa langsung Mas Petra? Ya, silakan. Ya, baik. Pak Philip ini memang penulis kami juga. Beliau juga adalah editor juga. Sering nulis saya kan Pak ya, Pak Philip? Ya. Ya, baik. Salam kenal ya Pak Philip ya. Ya, senang dengan respon dan juga pertanyaan Pak Philip. Yang pertanyaan nomor 2 itu memang yang kemudian saya harapkan dimunculkan ya dari apa yang kemudian saya sharingkan. Saya akan mengawali dulu dari respon Pak Philip di hal yang pertama. Betul bahwa yang menjadi pembawa damai sejati, yang menjadi yang sempurna itu adalah Yesus Kristus karena lewat dia adalah inkarnasi Allah, dia kemudian menjadi sang juru selamat dan kemudian yang kemudian menjadi sumber kedamaian bagi setiap manusia begitu. Tapi satu hal yang mungkin kita harus kemudian menyadari bahwa ketika saat ini kita berada di masa setelah masanya Yesus Kristus. Kemudian Yesus kemudian lewat Roh Kudus itu menyerahkan kelanjutan apa yang menjadi misi Yesus Kristus kepada para rasul dan itu kemudian menjadi dilanjutkan pada kita semua. Bahwa Matius 5 ayat 9 itu bukan hanya sekedar berhenti pada sebuah kesadaran bahwa ya betul yang menjadi sang pembawa damai sejati adalah Yesus Kristus, tidak hanya berhenti di sana bagi saya Pak Philip, tapi justru kemudian menyadarkan kita bahwa sekarang ini kita adalah kawan sekerja Allah yang kemudian kita melanjutkan apa yang kemudian sudah dilakukan dan juga diteladankan oleh Yesus Kristus. Bukankah itu yang menjadi makna kita ini adalah pengikut Yesus Kristus Pak Philip? Apa yang kita ikuti? Ya, yang dilakukan oleh Yesus, yang diteladankan ketika Yesus Kristus bersama-sama dengan manusia di dunia ini, begitu. Maka sekarang status kita ketika disebut sebagai anak-anak Allah, maka kita sebenarnya sedang berada dalam status kita ini adalah kawan sekerja Allah yang dipercaya untuk melanjutkan karakter, misi, dan juga kemudian spiritualitas yang dilakukan oleh Yesus. Apakah kita itu mampu? Kalau kita berangkat pada sisi manusia, maka kita akan selalu berangkat pada sisi original sin. Dan kita akan mengatakan bahwa kita ini orang berdosa, begitu. Tapi saya justru ingin mengajak Pak Philip dan juga Bapak Ibu saudara-saudara yang lain bahwa kita tidak hanya berhenti pada original sin, tapi lewat karya keselamatan Allah kita juga mendapatkan yang namanya original blessing, begitu. Dan original blessing inilah yang kemudian menjadi daya
yang diberikan, dianugerahkan Allah kepada kita yang sekarang menjadi kawan sekerja Allah untuk melanjutkan itu. Jadi ini yang harus kita kemudian yakinkan, sehingga kita tidak hanya berhenti pada saya selalu berhenti pada original blessing, tidak, tapi karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus justru membuat kita juga mendapatkan yang namanya original blessing. Nah, kita berangkatnya dari sana sebagai sumber kekuatan kita gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita bicara tentang ini karakter Pak gitu, tentang menep, tentang apakah kemudian yang berapi-api itu tidak memiliki spiritualitas damai. Nah, saya senang karena ini ditanyakan, karena itu akan membuat kita mendalami ya begitu ya, gitu ya. Kalau misalnya tidak ditanyakan Pak Philip, ya saya rasa kemudian pemahamannya akan jadi tenang, menep itu dan keras itu bukan spiritualitas damai. Nah, bagi saya spiritualitas damai yang tenang dan menep itu harus dikaitkan dengan kebenaran. Nah, bukankah ketika Yesus itu keras, Yesus tahu bahwa mana yang benar dan mana yang salah. Tapi keputusan untuk tahu mana yang benar dan mana yang salah itu kan bukan berdasarkan emosional, bukan berdasarkan sesuatu yang sifatnya ini menurut saya gitu, tidak. Tapi ini ketika setelah saya coba renungkan, ketika saya coba kemudian tenang, saya sampai pada kesimpulan ini tidak betul ini begitu. Allah tidak mengajarkan seperti ini. Ketika 1-2 kali ditegur tidak bisa, maka hardikan, maka kemudian ketegasan itu menjadi hal yang dibutuhkan, karena kita tahu bahwa ini yang kemudian dikehendaki oleh Allah. Sementara yang terjadi tidak demikian. Nah, jadi maksud saya begitu Pak Philip. Jadi ketika kita keras dan tegas begitu, itu bukan karena sekedar emosional, tapi sudah dalam pertimbangan dengan segala kesadaran bahwa ini yang saya perjuangkan ini bukan sesuatu yang berdasarkan kebenaran emosional saya, tapi betul-betul yang saya yakini dan sudah saya pergumulkan dan saya pertimbangkan bahwa yang benar itu ini. Dan itu yang kemudian Allah mau, dan ini yang sebenarnya saya ingin perjuangkan. Bukankah itu juga yang dilakukan oleh Martin Luther King Junior misalnya? Dia juga keras dan tegas, tapi kan dia punya dasar argumentasi yang kuat, yang ketika orang itu membantah, dia tidak akan terbantahkan, karena saya punya kebenaran yang prinsip mendasar, berbeda dengan yang emosional. Ya, emosional terus kemudian, ya itu tadi, orang-orang kemudian mungkin akan menjadi tidak lagi respect kepada kita ketika kita justru mengatakan saya memperjuangkan kebenaran, tapi itu berdasarkan pada emosi. Peristiwa yang dilakukan Will Smith ketika Oscar, gitu, ingat menampar itu kan kalau secara prinsip betul ya itu candaan yang kok mencandakan istrinya gitu, kebangetan. Nah, tapi ketika direspon dengan keras, orang kemudian kehilangan respect gitu. Nah, itu karena apa? Karena orang akan berpikir tidak harus dengan menampar begitu. Kalau Will Smith sejenak merenung, mungkin mungkin saya akan menampilkan wajah yang tidak senang, lalu nanti saya personal datang pada dia. Mungkin akan ada cara-cara alternatif yang bisa lebih menghasilkan hal yang baik ketimbang dengan tamparan misalnya. Kan begitu Pak Philip maksudnya. Nah, jadi betul. Ya, itu yang kemudian menjadi, dan ini saya rasa tantangan kita begitu terkait dengan itu Pak Philip. Ya, kalau boleh sedikit komentar. Ya, silakan, yang Pak saya tangkap dari pencerahannya Pak Wahyu, ketika kita sedang berapi-api untuk menegakkan kebenaran, kita masih bisa tetap memancarkan spiritual damai itu ketika kita proporsional. Apakah begitu Pak ya? Bertindak proporsional itu mencerminkan. Betul. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dengan keras misalnya, maka ketika orang tahu bahwa argumentasi dasarnya itu memang betul-betul ini sudah tidak bisa dengan cara lain, harus dengan cara itu, orang kemudian akan bisa memahami bahwa itulah yang kemudian spiritualitas damai menekankan pada kebenaran. Kekerasan atau katakanlah ketegasan itu menjadi solusi terakhir gitu. Tapi tentu saja yang penting adalah kemudian itu tadi kata kuncinya, bahwa kita tahu betul
mana yang benar dan mana yang salah. Dan pilihan-pilihan kita untuk memperjuangkan itu, kita tidak hanya berdasarkan pada emosional sesaat atau apa yang ingin kita perjuangkan untuk keinginan kita sendiri, tapi kita tahu persis bahwa itu sesuatu yang memang ya saya melakukan ini karena saya ada punya alasan yang kuat yang kemudian bisa diterima oleh banyak orang, dan itu sesuatu yang tidak mudah Pak Philip. Gitu. Itu yang sifatnya pengendalian diri saya pikirnya. Gitu Pak Philip. Ya. Setuju. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Philip. Terima kasih Pak Philip. Ya, selanjutnya masih ada 3 penanya nih, Pak Wahyu, Pak Arapen Perangin-Angin, Pak Purnomo, dan Pak Sadi. Apakah ini masih bisa dilanjut Pak ini Pak? Ya, monggo. Saya manut Mas Petra. Ya, silakan Pak Arapen Perangin-Angin. Oh ya, terima kasih buat Pak Petra dan Pak Wahyu. Saya sangat diberkati dengan masukan-masukan malam ini terkait dengan kedamaian ya. Jadi kan ada juga kedamaian palsu Pak, fake peace gitu ya, kira-kira mungkin begitu ya. Kedamaian palsu yang kadang-kadang membuat orang lain tertipu, dan itu bisa juga menjerumuskan. Dari paparan Bapak tadi, orang lainlah yang bisa merasakan, tapi orang itu sudah tertipu itu. Jadi bagaimana ini ya membedakan kedamaian yang orisinil dan KW gitu kira-kira istilahnya ini. Kemudian kita lihat bahwa saya ingat bandingannya dengan Matius pasal 11 ayat 20. Lukas 11 ayat 28, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kira-kira begitu saya pikir kalau saya tidak silap itu. Jadi di situ ada unsur ketaatan. Tapi kalau damai sering sekali kita bayangkan seperti gunung yang damai gitu ya. Jadi bagaimana ini Pak kira-kira soal damai ini, apakah tendensinya soal rasa atau memang ketaatan di situ? Orang yang taat itu dalam mata Tuhan itulah orang yang damai gitu ya, bukan orang yang kelihatannya saja seperti damai tapi sebenarnya hatinya nggak damai atau ada yang palsu di dalam. Bagaimana kira-kira itu Pak? Itu sedikit pertanyaan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arapen. Ya, salam kenal ya Bapak ya. Gitu. Ya, baik. Menarik 2 pertanyaan ini ya Bapak ya. Itu memperdalam apa yang kemudian sedang kita diskusikan. Nah, kedamaian palsu itu saya rasa kita juga banyak sering menjumpai ya Pak ya. Begitu, karena katakanlah kita bicara tentang banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pendeta-pendeta palsu, ustadz-ustadz palsu, dan seterusnya, yang semua jualannya kan jualan kedamaian ya, gitu, dan itu yang kemudian banyak orang yang termasuk di sana. Nah, kalau Bapak bertanya tentang bagaimana membedakannya orang yang bicara tentang kedamaian ini, kalau dalam perspektif saya Pak, sebenarnya ada 2 hal yang sampai sekarang saya imani untuk kemudian membedakan, meskipun yang kedua ini akan berdampak pada seperti Bapak katakan tadi, itu kan sudah terlanjur saya tertipu ini gitu, tapi kemudian saya kemudian terlambat ini menyadarinya. Nah, yang pertama, mereka yang mengaku sebagai pembawa damai atau kemudian menghadirkan damai, itu sebenarnya dia tidak akan pernah mengatakan hal yang sifatnya show up begitu ya Pak ya. Katakanlah, oh ini saya seperti orang sedang ya katakanlah sales promotion gitu, jualan begitu untuk kemudian woro-woro dengan masif, dengan katakanlah tindakan-tindakan yang sifatnya entertain, yang kemudian menarik perhatian banyak orang begitu. Tapi juga kemudian yang kedua, ketika dia mengatakan damai dan kedamaian itu, dia tidak pernah kemudian berimplikasi pada menjelek-jelekkan atau merendahkan yang lainnya, yang di luar dirinya atau yang berbeda dengan dia. Nah, saya rasa
sampai sekarang saya meyakini itu karena bagi saya Pak Arapen sampai sekarang saya meyakini bahwa orang yang betul-betul kemudian dia katakanlah menghadirkan kedamaian, dia tidak akan pernah mengatakan dengan bangga, nih loh saya pembawa damai. Karena dia tidak pernah mengatakan itu, tapi orang lain yang akan mengatakan itu karena mengalami sendiri dan juga mengakui itu. Begitu. Itu yang pertama, sehingga saya selalu kemudian dalam tanda kutip agak kritis ketika ada orang-orang yang mendaku seperti itu, atau kemudian juga ketika dia sedang mendakwahkan atau menyampaikan apa yang menjadi keyakinannya, tapi itu dipakai dengan membandingkan dan menjelek-jelekkan yang lain. Bagi saya itu sesuatu yang sifatnya kontradiktif dengan damai itu sendiri. Nah, lalu kemudian yang kedua, dan ini meskipun terlambat, saya meyakini bahwa ya orang yang seperti itu atau kedamaian palsu pasti akan terlihat dari buahnya, Bapak. Begitu. Nah, apakah ini kemudian kita terlambat? Saya rasa kalau kita berbicara tentang kisah Injil tentang tanaman semak belukar dan gandum. Mungkin Bapak Arapen pernah mendengar perumpamaan itu ya Pak ya. Ketika disebar lalu ternyata benih gandum itu tumbuhnya bersama dengan padang ilalang atau ilalang. Nah, sang pemilik ladang yang adalah gambaran Yesus Kristus itu mengatakan sudah tidak apa-apalah biar mereka tumbuh bersama saja, tidak perlu dihabis nanti dilihat buahnya. Nah, ketika sudah tahu buahnya mana yang gandum dan mana yang lalang, baru kemudian dengan mudah untuk dibabat begitu. Nah, saya rasa Yesus Kristus juga tahu yang namanya ya sudahlah daripada kemudian buahnya itu pasti akan kelihatan dan itu meyakinkan di sana. Nah, apakah kemudian kita wah saya ini kena PHP, saya ini dibohongi dan seterusnya, tapi bagi saya yang penting adalah bahwa kemudian Allah masih baik karena menunjukkan bahwa ternyata tidak seperti apa yang dia janjikan. Dan kita masih menemukan kebenaran cepat atau lambat di sana. Dan itu yang kemudian kita bisa belajar sesuatu. Nah, itu yang tetap saya yakini, Pak Arapen. Jadi, dua hal yang menjadi indikasi saya bahwa dia show up dan menjelek-jelekkan yang lain, lalu kemudian pada buahnya. Nah, kalau buahnya itu sebenarnya bagi saya tidak perlu menunggu lama, biasanya nanti akan kelihatan dari step-step yang dia lakukan dalam perilaku keseharian, dalam kebersamaan dengan kita, itu pasti bisa kemudian kita alami dan kita yakini, wah ini fake, ini palsu begitu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian sebentar, yang kedua tadi terkait dengan apa ya Pak? Saya kok tiba-tiba tidak saya catat. Yang kedua yang Pak Arapen tanyakan apa ya Pak? Begitu. Masih ingat Bapak? Antara ketaatan. Oh ya, baik. Dengan damai ya Bapak ya. Ketika di materi saya Bapak, saya mengatakan bahwa ketika hati kita bicara tentang pembawa damai, maka kemudian pada bagian pertama adalah bagaimana kedamaian itu, hati itu bersumber dan dipimpin kepada Allah sang pembawa damai. Nah, ketika saya mengatakan dipimpin dan juga bersumber, maka di dalamnya pasti kemudian otomatis mengandung nilai yang namanya ketaatan, Bapak, begitu. Karena ketika dipimpin, maka kita di situ ada yang namanya ketaatan. Nah, ketaatan di sini kan sebetulnya kalau kita bicara dalam perspektif bahwa kita ini adalah pengikut Yesus Kristus, begitu, maka sebenarnya kalau kita melihat pada perspektifnya Yesus Kristus, kan Yesus Kristus itu menuntut ketaatan selalu dalam perspektif yang sifatnya kontekstual. Yesus itu memahami situasi manusia. Saya mencoba mengambil contoh-contoh dalam kisah-kisah Injil, bagaimana Yesus kemudian berkata kepada perempuan yang tertangkap tangan berzina. Gitu. Yesus mengatakan, sudah kamu saya ampuni, yang penting kemudian tidak melakukan tindakan itu. Second chance diberikan, begitu. Jadi artinya ketaatan yang menjadi salah satu prasyarat dalam sebuah kedamaian itu selalu kemudian sifatnya Yesus itu menyadari kekuatan dan juga kemudian situasi batin kita. Sehingga Yesus selalu kemudian memberikan kesempatan dan juga pengampunan, dan tapi yang penting adalah niat untuk kita berubah. Ketaatan itu dalam kisah itu. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana Yesus juga selalu menunjukkan bagaimana Yesus mengerti tentang level-level yang dimiliki oleh
setiap manusia begitu. Jadi dalam kisah-kisah Injil bagaimana Yesus itu menuntutnya, itu kan selalu menuntutnya melihat pada kekuatan orang-orang yang kemudian dia berikan perintah gitu misalnya. Ketika kepada katakanlah anak-anak kecil, dia kemudian merangkulnya, dan merangkul itu sebagai sebuah ajakan untuk kamu saya terima, dan kemudian penerimaan itulah yang akan menumbuhkan ketaatan, bukan sebagai sebuah tuntutan. Tapi kemudian ketika bicara tentang Petrus, maka Petrus mengatakan kamu pasti akan menyangkal 3 kali. Di situ kemudian Yesus mengindikasikan ya saya tidak akan melakukan itu Yesus, tapi ketika itu terjadi ternyata ketaatan yang kemudian disampaikan Yesus kepada Petrus itu di dalamnya menunjukkan yang namanya sebuah kesadaran untuk melihat bahwa saya ternyata adalah orang yang tidak begitu bisa dengan 100% menunjukkan ketaatan saya, dan ternyata Allah tetap memberikan kesempatan untuk saya kemudian berusaha untuk belajar dari ketidaktaatan saya, tapi kemudian saya semakin menunjukkan level ketaatan yang lebih tinggi. Nah, jadi saya melihat bahwa ketaatan yang dipahami dalam perspektif bahwa dipimpin oleh kedamaian Allah itu bukan ketaatan yang menuntut dalam arti sebagai sebuah tuntutan yang keras dan kemudian harus, tapi sebuah ketaatan yang di dalamnya Yesus itu dengan lembut menuntun, memberikan kesempatan, dan juga kemudian memberikan keteladanan. Jadi saya membayangkan dan juga meyakini seperti itu, Pak Arapen. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bapak. Terima kasih, Pak Arapen. Ya, selanjutnya masih ada pertanyaan dari Pak Purnomo. Silakan Pak Purnomo, kami persilakan. Masih mute, Pak. Di unmute dulu, Pak Purnomo. Selamat malam, Pak Wahyu. Ya, selamat malam, Bapak. Ya, memperkenalkan saya Purnomo Wahyu. Ya, baik, salam kenal, Bapak. Ya. Kalau nama Bapak dibalik itu nama adik saya. Oh, begitu, Bapak. Wah, ya, salam-salam, Bapak. Dari tadi sebenarnya saya mendengarkan juga sekaligus juga ngecek tentang undangan yang ada di ini ya, di WA grup tentang acara ini. Ya memang kata-kata yang dipakai itu kalau saya bilang cukup ilmiah menurut bahasa Alkitab gitu ya. Seperti misalnya di sini dikatakan mengembangkan spiritualitas damai gitu loh. Itu contohnya seperti itu, dan kemudian kalau di sini dikatakan bersama-sama kita belajar mengembangkan spiritualitas damai untuk menjadi pembawa damai. Kata-kata itu sudah membuat saya itu sebenarnya agak pusing sebenarnya, Pak. Saya secara sedikit banyak saya tahu. Kalau dijabarkan ya itu tidak jauh-jauh dari apa yang tadi Bapak katakan, dan mungkin tadi beberapa saudara kita tadi yang sudah memberikan pertanyaan itu ya semakin penjelasan. Tapi saya malah kepinginnya Bapak bicara yang contoh yang sehari-hari menurut Bapak bagaimana? Kalau saya hanya mau minta seperti itu aja. Bapak kasih ke saya contohnya, saya sebagai orang Kristen, saya gereja, dan saya juga setiap hari saya berusaha berdoa, bahkan berdoa saya mulai agak khusus saat ini. Bagaimana sebenarnya saya mengembangkan itu? Saya pengennya yang dalam bahasa yang sederhana aja, Pak, gitu loh. Jadi Bapak kalau bisa memberikan contoh juga itu akan sangat saya hargai. Itu aja pertanyaan saya, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Langsung ya, Mas Petra ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Purnomo. Di dalam pada saat saya men-sharekan mengirimkan materi saya kepada Mas Petra, saya mengatakan apa yang
materi saya sebenarnya pematik saja, untuk kemudian nanti kita akan dalam tanya jawab kita akan coba memperdalam, dan saya senang di pertanyaan sebelumnya kita semakin menggali lebih dalam makna spiritualitas damai. Dan terima kasih Pak Purnomo untuk pengingatnya begitu. Jadi begini Pak Purnomo, ketika kita bicara tentang spiritualitas damai dalam kehidupan keseharian begitu, sebenarnya tema ini menjadi juga bagian dari pergumulan saya Pak Purnomo, ketika yang paling sederhana adalah ketika kita berjumpa pada realita semakin banyak orang yang antri minyak goreng begitu, ketika minyak goreng mahal ya begitu. Nah, kan berita itu masif ya gitu, dan banyak orang yang kemudian menginterpretasikan atau menafsirkan, memberikan penjelasan, bahkan mencurigai ada sesuatu yang lain di sana. Nah, orang ketika saya membaca di media sosial, salah satu contoh minyak goreng itu adalah orang dengan mudahnya kemudian menuliskan komentar bahwa oh ini Jokowi ini yang kemudian menyebabkan minyak goreng ini langka begitu. Ini pasti ada mafia-mafia yang dipimpin oleh Jokowi atau Luhut atau apa. Nah, orang di dalam komentar itu dengan mudah mengatakan seperti itu begitu ya. Dan itu kan sebenarnya bisa dikatakan provokator, Pak Purnomo ya. Kan semakin banyak orang yang menjadi provokator di media sosial, bahkan katakanlah kalau Bapak Ibu punya banyak WA group begitu, sering banyak tanpa sadar kita itu juga menjadi provokator ketika kita men-sharekan berita-berita yang belum tentu benar ke media, ke grup-grup WA kita itu. Itu kan itu ya, tanpa kita selidiki dulu kebenarannya, kita sharekan saja. Nah, kalau saya boleh jujur, di WA grup saya yang sebenarnya orang-orangnya di situ berpendidikan dan seterusnya, tapi justru pada saat pandemi misalnya banyak yang men-sharekan berita-berita bohong, baik itu terkait dengan vaksin, terkait dengan COVID yang menunjukkan ini mafia dan seterusnya. Dan itu menjadi provokator gitu. Dan ada yang termakan, saya tidak mau vaksin, vaksin itu nanti menyebabkan kita ternyata ada microchipnya di situ, kita ditanam misalnya kan itu tanpa sadar kita menjadi provokator yang justru tidak membawa damai, justru membawa kegelisahan. Nah, lalu bagaimana contohnya pembawa damai yang paling mudah adalah ya di dalam habit kita, kebiasaan kita, di dalam kita berperilaku di media sosial. Ketika kita men-sharekan sesuatu di WA grup kita, ya ketika kita ingin men-sharekan berita-berita tertentu, ya kita, yang saya katakan tadi tenang dan menep adalah kita cross-check dulu ini benar apa tidak, begitu. Ini sesuatu yang kemudian kalau saya sharekan ini menjadi gaduh atau tidak. Kadang orang ketika men-sharekan gaduh, senang, tepuk tangan. Wah, ini pada menghujat siapa dan seterusnya. Wah, kita tepuk tangan, kita share, lalu kita tinggal pergi, orang-orang pada ramai gitu. Nah, kita kan harus memikirkan juga apakah itu yang kita mau. Nah, kalau bisa ternyata itu yang kita mau, bagi saya dalam diri kita belum dipimpin oleh spiritualitas damai itu. Tapi ketika kita ingin berperilaku yang damai di dalam media sosial, ketika kita akan men-sharekan, ya kita men-sharekan sesuatu yang kemudian tidak membuat heboh. Yang kita klarifikasi dulu kebenarannya bahwa ini bukan berita bohong. Ini sesuatu yang kemudian harus ketika saya share, ini bisa pertanggungjawabkan, ini dalam sumbernya jelas, dan ini sebuah kebenaran yang tidak kemudian menjadi provokasi. Begitu. Atau kemudian ya share-share yang justru membuat kita semakin tidak khawatir, tapi justru semakin damai, semakin tenang, semakin kemudian diberkati. Begitu. Nah, itu salah satu contohnya Pak Purnomo dalam habit di media sosial. Begitu yang justru sekarang ya kalau saya boleh jujur itu luar biasa di media sosial. Bahkan yang saya prihatin ini di WA grup RT saya sekarang, waduh ini berita politik dan seterusnya itu semua di-sharekan tanpa ada cross-check dulu, sehingga ya akhirnya tidak nyaman di WA grup itu dan banyak yang keluar karena merasa tidak nyaman begitu. Nah, itu contoh yang paling konkret Pak tentang bagaimana kita menjadi pembawa spiritualitas damai. Semoga menolong ya Pak Purnomo ya begitu ya. Ya, ya paling tidak seperti itu memang kayaknya sudah menjadi habit gitu ya. Jadi ya. Istilahnya orang itu senang kalau menjadi sumber-sumber kehebohan ya. Ya itu Pak. Ya. Tapi saya juga nggak senang Pak. Jadi memang kebiasaan saya dengan WA itu secukupnya aja gitu. Memang tidak akan saya baca sampai
Kadang-kadang malah saya lupa baca WA. Betul ya. Itu salah satu contohnya Bapak. Baik sekali Pak Purnomo. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Purnomo. Ya. Ya, terima kasih Pak Purnomo untuk pertanyaannya. Kiranya bisa memberkati. Selanjutnya masih ada Pak Harsadi. Silakan Pak Harsadi untuk menyampaikan. Matur nuwun. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bapak. Salam kenal. Sidangnya baik sekali materinya dan sangat mencerahkan. Matur nuwun. Saya mau tanya, kedamaian di dalam komunitas, dalam hal ini yang sering saya baca, saya lihat itu di suatu negara, justru negara itu sering merusak kedamaian diri dan mempersulit perjalanan pribadi saya sendiri menuju kedamaian itu. Apakah mungkin saya terlalu peduli dengan itu, gubris gitu loh. Harusnya nggak usah gubris, tapi nggak bisa sebagai manusia saya. Gitu. Punya hati, punya pikiran, punya mata, punya telinga. Apabila kita diam dalam kesendirian itu, kata Bapak kan tidak baik bagi karena kita anggota dari komunitas, dari sosial seperti itu. Kalau kita aktif nyebur, justru dihadapkan kepada kenyataan akan perdebatan yang makin lebih seperti itu, sehingga kedamaian itu sendiri menjadi rusak. Gitu. Seperti suasana kebencian yang lebih. Jadi terjadi, saya saksikan sendiri dalam YouTube, baca, dan itu bukan hoax karena pelakunya betul-betul bisa kita lihat, kata-katanya betul-betul bisa kita dengar. Perdebatan antara rohaniwan, Kristen dengan golongan lain, bahkan pendeta dengan pendeta, pendeta dengan pastor, yang maksudnya kami risih melihatnya ya. Tapi ya itulah kenyataannya yang harus kita bersedia melihatnya, mendengarnya seperti itu. Apakah kita harus diam dan hanya mendoakan orang lain yang ingin mengeliminasi Kristen? Seperti di negara kita sudah sangat-sangat marak seperti itu, dengan perjuangan mereka membentuk Indonesia menjadi satu bangsa dan satu agama. Apakah kita harus diam dan hanya mendoakan mereka dan membiarkan Kristen hancur di Indonesia seperti itu? Kan kadang menjadi peperangan batin. Kalau Yesus ya mampu seperti itu. Tapi karena manusia katakan ya seperti itu, bahwa diam, tidak bereaksi. Tapi bereaksi malah jadi ramai, tidak bereaksi kita mati seperti itu. Bagaimana hubungannya dengan orang Kristen yang dipimpin oleh spiritualitas damai menyikapi hal ini? Ngaten Pak Wahyu, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Harsadi. Pertanyaan yang baik sekali, tapi juga berat ini pertanyaannya ini. Baik, saya bisa sangat memahami. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Harsadi itu juga kegelisahan umat Kristen ya Pak ya, begitu. Ketika katakanlah dengan beberapa gerakan-gerakan, aksi-aksi, bahkan kemudian bagaimana paham-paham tertentu itu sudah masuk ke dalam sendi-sendi pemerintahan misalnya, sehingga kemudian kita merasa putus asa, ini piye ini gitu. Kok kelihatannya semuanya sudah masuk dipengaruhi oleh paham-paham yang ingin mengarahkan kepada situasi tertentu. Nah, saya akan mengawalinya begini Bapak. Situasi yang kita alami saat ini itu sebenarnya bukan situasi yang baru,
Tapi situasi yang kita alami itu bahkan sudah dirasakan oleh orang-orang Kristen yang kita sebut sebagai bagian dari founding fathers. Begitu. Bagaimana berdirinya negara ini kan juga berada dalam sebuah pergulatan antara apakah Indonesia itu berdasarkan agama tertentu atau Indonesia itu berdasarkan kepada sebuah kesadaran bahwa kita ini majemuk. Begitu. Nah, sehingga Pancasila itu menjadi solusi di tengah-tengah pergumulan antara dua golongan besar ini. Meskipun kalau kita baca dalam sejarah, yaitu sebuah pergulatan juga sesama Muslim, yang satu menekankan pada penekanan pada kemajemukan, yang satu pada satu identitas agama tertentu. Nah, yang kedua, situasi menjadi kemudian semakin dalam tanda kutip menarik, tapi menarik dalam pengertian bahwa ini menjadi tantangan ketika pasca reformasi, Pak Harsadi. Pasca reformasi, saya ingat betul ketika saya masih SD, saya ketika pelajaran selalu dikatakan bahwa Indonesia itu adalah negara majemuk, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi pasca reformasi, ketika kita bicara tentang Indonesia atau buku-buku dari luar negeri bicara tentang Indonesia, label Indonesia itu kan adalah Indonesia adalah negara yang penduduk Muslim terbesar di dunia, begitu. Dan itu menjadi label pasca reformasi itu kuat, begitu. Jadi ini dan lalu bagi saya sendiri loh, ya betul bahwa mayoritas Muslim terbesar, tapi yang masih ada Kristen meskipun kecil persentasenya, masih ada Katolik, masih ada Hindu, Buddha. Nah, eksistensinya kan sebenarnya harus diakui, begitu. Bukan hanya pemahaman bahwa Indonesia adalah negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, tapi kemajemukannya itu kemudian agak digeser. Begitu. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kelompok-kelompok yang melihat bahwa itu menjadi hak istimewa semakin gencar memperjuangkan apa yang dari dulu sudah pernah dimunculkan, kan begitu ya Pak Arsadi. Kita ingat partai-partai kemudian kembali kepada Piagam Jakarta dan seterusnya. Nah, tetapi sejarah reformasi, saya masih optimis bahwa ternyata mayoritas penduduk Indonesia tidak mau seperti itu. Begitu. Dan itu kan dibuktikan bahwa ya kita ketika bicara partai politik terlepas dari bagaimana kualitas partai politik, tapi yang dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia kan adalah partai politik yang mengusung nasionalisme daripada religius, begitu. Nah, jadi mayoritas masyarakat Indonesia itu masih waras dan mengatakan bahwa kita ini majemuk. Kita tidak berdasarkan satu agama meskipun diklaim sebagai penduduk negara dengan penduduk Muslim terbesar di Indonesia. Nah, itu satu keoptimisan saya. Nah, ini yang harus dijaga Bapak di dalam setiap pilkada atau pemilu, bahwa orientasi kita adalah bukan masalah kita menyelamatkan diri sebagai orang Kristen, tapi kita menyelamatkan bahwa ini karakter Indonesia ini adalah majemuk, begitu. Sehingga nasionalisme itu yang kemudian harus terus dipegang. Nah, spiritualitas damai adalah spiritualitas yang sadar akan hal ini dan memperjuangkan ini, Pak Harsadi. Sehingga bukan hanya diam dan berdoa, tetapi misalnya pada saat pemilu ya kita harus ambil bagian dan mendukung kelompok-kelompok yang menyuarakan nasionalisme, alih-alih kemudian diam saja ketika kemudian ada kelompok-kelompok yang mengedepankan politik identitas dan seterusnya. Nah, saya rasa kita harus melakukan ini. Jadi kita tidak diam saja. Spiritualitas damai adalah spiritualitas yang tahu persis mana yang harusnya hidup di bumi Indonesia ini. Dan itu adalah dasar nasionalisme dan juga penghargaan terhadap kemajemukan agama. Itu yang harus kita berikan. Tapi kemudian sebagai seorang Kristen, kita juga sadar bahwa kita ini terpecah-pecah, Pak Harsadi. Nah, kita ada yang okume, ada yang katakanlah, oh ada gereja Kristen Jawa, ada GKI, ada Betani, ada Pentakosta. Pada kenyataannya kita ini seringkali berbeda jalan, begitu. Kita sesama orang Kristen, tetapi ternyata kita di dalam internal kita tidak solid juga, begitu. Nah, ini persoalan mendasar juga. Nah, oleh karena itu kesadaran bahwa ya kita membangun kebersamaan satu visi Indonesia itu seperti apa di kalangan orang Kristen yang interdenominasi itu menjadi penting, dan itu saya rasa panggilan untuk kita semua. Dan pemuka agama sebenarnya menjadi panggilan utama untuk kemudian justru menunjukkan kepada umat, oke, kita beda-beda dominasi, tapi dalam hal nasionalisme dan kemajemukan kita harus satu kata, itu harga mati, misalnya begitu. Nah, ini kan banyak beberapa kelompok yang justru juga terpengaruh, yang kemudian juga akhirnya ikut
mendukung kelompok-kelompok tertentu. Nah, yang ketiga adalah bagi saya spiritualitas damai adalah spiritualitas yang kemudian juga menyadari bahwa perjuangan kita untuk memelihara kemajemukan dan nasionalisme Indonesia ini tidak bisa sendirian sebagai orang Kristen saja, tapi perlu merangkul pihak-pihak yang juga memiliki spirit yang sama dengan kita. Dan pihak-pihak ini adalah lintas agama, gitu. Jadi bukan hanya interdenominasi, tapi juga lintas agama. Nah, saya rasa tiga hal ini yang bagi saya perlu menjadi gerak spiritualitas damai itu, Pak. Jadi bukan hanya berdoa itu adalah, saya bukan mengatakan berdoa itu bukan hanya, tapi berdoa itu menjadi sumber kekuatan kita. Karena dengan doa kita bisa dituntun oleh hikmat dan mendapatkan energi ilahi untuk kemudian memiliki kekuatan memperjuangkan itu, dan juga kemudian membawa kita kepada sebuah kemauan dan kemampuan untuk bisa bergandengan tangan dengan pihak-pihak yang punya satu visi dengan kita. Nah, saya rasa itu yang harus kita lakukan, Pak Harsadi. Jadi sudah tidak saatnya lagi kita, sudahlah saya orang Kristen, saya minoritas, apa saya bisa, apa tidak. Justru kita harus menyatukan visi sebagai sesama orang Kristen dan juga membuka diri dan melihat bagaimana kemudian kita bisa merangkul pihak-pihak lain yang satu visi dengan kita. Saya rasa itu yang saya rasa wajib ya Pak ya saat ini yang menjadi sebuah keharusan supaya kita tidak menyesal di kemudian hari gitu, Pak Harsadi. Itu yang bisa saya jawab ya Pak Harsadi. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Jadi sementara penghiburan kita supaya kita optimis itu ya Pak. Ya, dan ini bukan penghiburan semua mudah-mudahan ya Pak ya, tapi kita bersama-sama ya Pak ya. Iya. Pak Harsadi. Ya, matur nuwun sangat pertanyaan ini Pak Harsadi. Matur nuwun Bapak. Ya. Baik, terima kasih Pak Harsadi untuk pertanyaannya. Semoga membawa damai sejahtera dalam hidup Pak Harsadi. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Sebelum Bapak Wahyu memberikan konklusi, saya akan membagikan beberapa hal. Mas Petra? Ya. Cuma boleh sekali aja terakhir, boleh ya? Udah nggak bisa ya? Gimana Pak Jet? Atau mau nomornya Pak Wahyu nanti? Ya. Boleh secara pribadi? Boleh. Oh baik-baik. Ya. Terima kasih Pak. Nanti minta Mas Irvin ya untuk pertanyaannya. Apa nomor teleponnya Pak Wahyu ya? Iya. Baik, untuk pertama-tama Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih pada Pak Pendeta Dr. Wahyu Nugroho MA, dosen Fakultas Teologi UKDW bidang studi agama-agama sebagai narasumber di acara kami ini sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Terima kasih Pak Wahyu. Kemudian ini ada buku Bapak Ibu menjelajah Perjanjian Baru jilid 1 dan 2. Ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Ada tim kami yang menerjemahkannya gitu. Untuk harga 175 harga normal, tetapi untuk harga khusus pemirsa SBSUI itu 150 per buku. Nah, ini bisa memperkaya pemahaman kita, termasuk tadi konteks ataupun isi yang dibahas di dalam Matius yang ucapan berbahagia itu ada Bapak Ibu. Bisa didapatkan di Tokopedia juga. Silakan di search untuk menjelajah Perjanjian Baru jilid 1 dan 2. Kemudian minggu depan bersama Pak Rudi Kusnadi, beliau adalah akuntan publik dan pembina Yayasan Pancar Pijar Alkitab. Kita akan berdiskusi tentang latte faktor. Apa itu latte faktor? Itu seperti pengeluaran yang kecil-kecil tapi kita tidak menyadari, dan itu ternyata sangat membebani pengeluaran kita itu.
faktor sedikit lama-lama menjadi bukit. Kalau itu pemasukan bagus, tetapi kalau pengeluaran itu juga tampaknya perlu dikontrol juga gitu. Jadi 2 minggu lagi ini Bapak Ibu di hari Jumat tanggal 13 Mei ini jamnya sama, jam 18 sampai 19. Itu saja info kami. Terima kasih untuk kehadirannya. Pak Wahyu mungkin bisa memberikan konklusi dari diskusi kita malam ini. Setelah memberikan konklusi, bisa Pak Wahyu doa penutup, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Sedikit saja dari apa yang kita diskusikan bersama. Satu kesadaran yang kemudian kita jumpai adalah bahwa saat ini kita tidak mungkin menuntut bahwa orang-orang di sekitar atau situasi kita itu menjadi damai, begitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita meyakini bahwa kita sudah memiliki sang sumber damai itu yang berkenan hidup di dalam hati dan juga kehidupan kita. Biarlah sang pembawa damai sejati itu memimpin kita. Dan itu berarti membuat kita berada di dalam sebuah situasi batin yang rendah hati, mau terus belajar, dan juga dengan ketaatan yang juga dinamis untuk terus berdinamika dan berziarah bersama dengan sang pembawa damai, agar kita tidak didikte oleh situasi, tapi kita bisa menjadi pembawa damai yang memiliki dampak dalam kehidupan di sekitar kita, di lingkup kecil saja, keluarga, dan juga orang-orang terdekat kita. Semoga Allah senantiasa memimpin dan juga memandu kita. Ya, kita akan berdoa ya, Mas Petra ya. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena pada malam hari ini bersama dengan para sahabat Scripture Union Indonesia, Engkau izinkan kami untuk bersama-sama berdiskusi, menggali, dan juga merefleksikan sebuah tema spiritualitas damai. Sebuah konsep yang abstrak, tetapi kami percaya bahwa Engkau sudah memberikan itu di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bisa membuka diri dan menyadari bahwa kami sudah diberikan kedamaian itu, dan membiarkan kami dipimpin oleh kedamaian itu, sehingga kehidupan kami memiliki dampak bagi orang-orang di sekitar kami, dari keluarga, gereja, tempat kami kerja, dan juga masyarakat. Ya Tuhan, kami berdoa untuk lingkungan sekitar kami, masyarakat kami, bangsa kami, yang dalam situasi yang penuh dengan keprihatinan, di dalamnya ada kekerasan, ujaran kebencian, yang membuat kami seolah-olah tidak memiliki pengharapan. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap optimis di dalam Engkau, dan biarlah Roh Kudus-Mu memimpin dan juga menggerakkan kami untuk tetap memiliki pengharapan, dan pengharapan itulah yang memandu kami untuk bisa membagikan pengharapan juga bagi sesama kami lewat cara kami berpikir, bertutur kata, dan juga bertindak. Secara khusus kami berdoa untuk Scripture Union Indonesia. Engkau pakai senantiasa ya Tuhan sebagai alat-Mu untuk mewartakan cinta kasih, damai sejahtera, dan juga kebenaran firman-Mu. Sehingga siapa saja yang disentuh oleh pewartaan itu, semakin digerakkan oleh cinta kasih-Mu menjadi pembawa damai dan juga penyampai pesan-pesan kebaikan dan juga kasih sayang-Mu. Kami berdoa untuk para sahabat Scripture Union Indonesia. Engkau berkati dengan kesetiaan, dengan komitmen, dengan berkat-Mu yang mereka rasakan sebagai berkat yang mencukupi kehidupan dan juga memberkati kehidupan mereka. Kami serahkan segala rencana dan program-program yang akan dilakukan dan sedang dilakukan oleh Scripture Union Indonesia ini. Kami percaya bahwa Engkau memakainya senantiasa, Engkau memberkatinya senantiasa, sehingga Scripture Union Indonesia ini tetap berdampak dalam kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk ini. Terima kasih ya Tuhan untuk malam ini. Kami akan beristirahat pada malam nanti, kiranya Engkau berkati kami, dan juga kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya senantiasa tangan pengasihan-Mu menuntun kami. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.